Seorang anak bercerita perihal ayahnya yang baru saja wafat. Dia bercerita, "Subhanallah, saat ayah saya meninggal sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa hari terakhir dia jatuh sakit dan keadaannya terus memburuk. Namun dia masih bisa berbicara dengan suara yang jelas. Melihat kondisinya yang semakin serius, saya kemudian memanggil ambulan dan akan membawanya ke rumah sakit. Ketika ayah sudah di dalam ambulan, saya ikut mendampinginya. Dia memanggil saya dan berkata, "Anakku, apapun yang terjadi, ayah ingin meminta sesuatu dan kamu harus melakukannya." Mendengar kata-kata ayah seperti itu, saya mempunyai firasat bahwa dia akan pergi. Lalu saya pun berkata, "Insya Allah, apa yang harus saya lakukan untukmu ayah? Apapun yang akan terjadi, buatkan, bangunkan sebuah masjid untukku. Ya, bangunkan sebuah masjid untukku. Insya Allah ayah, saya akan melakukannya." Tak lama kemudian sampailah kami di rumah sakit. Perawat membawanya ke ruang pemeriksaan. Dokter memeriksanya, dan setelah itu dokter berkata, "Ayah Anda tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari ke depan, karena keadaannya sudah semakin serius, dan kami tidak bisa melakukan banyak hal dalam pengobatan," ujar sang dokter. Saya kemudian meminta kepada pihak rumah sakit agar menempatkan ayah saya di ruang khusus, ruangan yang terpisah dari pasien-pasien lainnya, dan kami pun berada di sana. Keesokan harinya saya masih bersama ayah. Saya menungguinya sendirian. Saya duduk tepat di hadapannya, di dekat pintu kamar. Setelah ia terbangun, dia tiba-tiba berkata, "Anakku, kamu pindah ke samping saja sekarang. Biarkan orang ini masuk." Seketika aku agak terkejut mendengar kata-kata ayah. Dengan refleks saya menoleh ke arah pintu. Siapa? Siapa yang datang? Pikirku dalam hati. Tidak ada siapa-siapa di sana dan pintu kamar itu masih tertutup. Saya tetap diam sambil menenangkan diri. Saya bisa katakan bahwa ayah saya tidak sedang dalam bercanda seperti itu. Ayah saya tidak pernah mengatakan hal-hal gurauan seperti itu. Dia adalah orang yang serius. Dan pada hari berikutnya, saya masih di sana menungguinya. Dia terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba dia berkata, "Anakku, tolong beri ruang. Beri ruang yang agak luas di sampingku." Saya masih belum mengerti apa yang diucapkan ayah. Saya pun segera beranjak dari sisinya dan ayah mulai berkata mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah." Jadi ayahku mengucapkan salam kira-kira 5-10 menit ke arah sisi kiri dan kanannya. Ayahku terus mengucap salam, "Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah." Subhanallah. Bayangkan, ada berapa orang ketika ayah mengucapkan salam selama 5 menit bahkan lebih, dan saya hanya bisa diam melihat dan mengamati apa yang sedang terjadi. Setelah sekitar 10 menitan ayah mengucap salam lalu dia berkata, "Baiklah, apakah ini sudah saatnya? Apakah ini sudah waktunya?" Allahu Akbar. Saya merinding mendengarnya. Kemudian perlahan dia mulai terlihat tertidur kembali. Saat itu paman saya datang untuk melihat keadaan ayah. Ketika dia melihatnya tertidur, kami pun berbicara. Di sela-sela pembicaraan, paman berkata bahwa ada satu hal yang istimewa yang ada pada ayahmu. Pamanku bilang, ayahmu itu tidak pernah dalam hidupnya merepotkan orang lain. Ayahmu berkata pada paman bahwa dia kerap berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan tempatkan saya dalam kondisi atau posisi yang bisa membuat orang lain susah, dan saya tidak ingin menyusahkan siapapun. Ya Allah, jangan pernah biarkan itu terjadi," ucap paman saya menjelaskan. Dan setelah beberapa menit kami berbicara, terdengar suara monitor berbunyi dengan suara yang panjang. Kami segera mendekat kepadanya. Paman saya mendekatinya. Dia mengecek monitor jantung yang sudah berhenti, dan benarlah ayah saya telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditanya amalan apa yang dilakukan ayah saya hingga bisa tenang menghadapi kematian, apa yang dilakukan semasa hidupnya, ayah saya adalah orang biasa. Dia bukan seorang syekh, bukan alim ulama, atau yang begitu religius. Dia malah lebih suka ketenangan. Dia normal seperti orang-orang pada umumnya. Dia juga tipe orang yang tidak suka keramaian, lebih suka jauh dari hiruk-pikuk dunia. Dia lebih suka mendengar ceramah-ceramah di YouTube dan melakukan aktivitas di rumah, karena dia seorang pensiunan. Dan mungkin yang paling menonjol adalah bahwa dia tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tidak pernah. Allahu Akbar.
Itulah karakter seorang muslim yang baik. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Allahu Akbar. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Nabi. Di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang, jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga kisah di atas bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.